Shalom, selamat datang kembali di ibadah online GPDI City on a Hill. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang saya rindu untuk ingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Mari berpakaianlah yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah online. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang tenang, yang nyaman, yang terbebas dari segala gangguan, agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain, dan marilah nikmati hadirat Tuhan. Ibadah online tidak menghalangi kita untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staf yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, maupun Dana. Atau bisa juga dengan melakukan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan mari nikmati hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau bisa bulan ini pengeluarannya dikurangi ya, karena pemasukan papi juga bulan ini juga lagi nggak bagus. Ini aja papi mau langsung pergi ketemu sama orang. Ya mudah-mudahan aja bisa dapat tambahan dari sini. Oke, Ya. kalau gitu, Pi. Oke. Ya sudah, papi pergi dulu ya. Padahal baru aja mau ngomong. Ada banyak pengeluaran tambahan bulan ini. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ya, aku nggak akan kekurangan. Tuhan pasti cukupin. Macet lagi. Mana udah telat. Halo, Bu. Ini kerjaan kamu sudah saya cek. Masih banyak yang harus diperbaiki. Kamu di mana? Deadline-nya makin mepet nih. Maaf, saya masih di jalan, kebetulan kejebak macet ini, Bu. Jam segini masih di jalan. Tapi sebentar lagi saya sampai kok, Bu. Ini yang bos saya atau kamu? Saya sudah di kantor ini. Maaf ya, Bu. Maaf. Mi, kayaknya papi belum dapat tambahan hari ini. Tamu yang tadi tiba-tiba ngebatalin. Oh iya, dihemat-hemat dulu ya Mi, uang yang ada. Hai. Hai Mi, Hai. kok tumben? Kamu telat datangnya? Iya, di kantor lagi banyak banget kerjaan. Sorry ya, jadi nggak bisa makan bareng. Nggak apa-apa. Sebenarnya lagi capek banget, banyak pikiran. Tapi tiba-tiba Mami inget apa yang disampaikan sama Bapak Gembala.
Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu kau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu, selalu menyembah, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu kau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikan kami
kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau yang sanggup memenuhkan setiap kami Tuhan. Engkau penjamin hidup kami. Engkau penyedia bagi kami Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tangguh dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus. Katakan Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Semuanya mungkin bagi Engkau. Tiada yang sulit bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab Engkau Tuhan. Sebab Kau yang berkuasa. Kau yang pegang hidup kami. Kau yang pegang hidup kami.
Kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap keberadaan kami. Kami menyatakan layak Engkau Tuhan. Layak Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang dulu
Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di tengah keadaan yang seperti ini, banyak orang yang merasa tertekan. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak kebutuhan. Bahkan rasanya ada hari depan yang tidak menentu. Itu bisa membuat orang stres. Itu bisa membuat orang depresi. Ada yang sampai frustasi. Tetapi buat kita orang percaya, buat kita orang beriman, ingat, Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembalaku. Mari saudara katakan secara pribadi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala. Ya, ketika Tuhan jadi gembala, kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahasa yang lain berkata, kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kalau kita tidak kekurangan sesuatu apa? Sesuatu yang baik. Artinya, apapun keadaan di sekeliling kita, asal Tuhan jadi gembala, kita akan aman, kita akan sentosa, kita akan dipuaskan. Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Karena Dia mengenal kita sedemikian rupa. Kebutuhan jasmani Tuhan perhatikan. Karena ayat ini berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba itu dipeluknya, diangkatnya, dan dibuatnya aman nyaman. Kemudian dibaringkan di rumput yang hijau. Setelah tenang, nyaman, begitu domba itu bangun, begitu dia lihat rumput yang hijau, selera makannya muncul dan dia makan. Tapi tidak hanya sampai di situ, Tuhan juga membawa kita ke air yang tenang, supaya kita bisa minum dengan tenang. Air yang tenang ini juga adalah air yang bersih. Yang mengalir tapi begitu tenang. Sehingga tubuh kita, kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Firman Allah berkata, Ia menyegarkan jiwa. Kebutuhan jasmani Tuhan penuhi. Kebutuhan jiwani juga Tuhan penuhi. Apa yang membuat kita tertekan hari ini? Apa yang membuat kita stres atau depresi atau tertekan? Tuhan bilang, aku mau segarkan jiwa. Ketika jiwa kita segar, mata kita berbinar. Gimana Tuhan menyegarkan kita? Ia menuntun kita di jalan yang benar. Artinya ketika kita merasa hari depan hari ini kok rasanya suram. Ada banyak beban, ada banyak persoalan. Tapi
Tapi Tuhan sedang menuntun kita untuk keluar dari persoalan kita. Menuntun kita ke hari depan yang penuh harapan. Oleh karena namanya. Nama Tuhan begitu luar biasa. Ada banyak arti dalam nama Tuhan. Dia Jehovah Rafa untuk kesembuhan kita. Dia Jehovah Jireh untuk kebutuhan kita. Jehovah Nisi untuk kemenangan kita. Bahkan hari-hari ini mungkin ada yang berkata, tapi jalanku hari-hari ini seperti apa? Seperti dalam lembah kekelaman. Pemazmur katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Rasanya hari-hari ini orang hanya sejengkal saja dengan kematian. Di dalam lembah yang sempit, gelap, lembab. Orang sudah berkata keeng. Tetapi kita nggak perlu takut bahaya. Kenapa? Karena Sang Gembala ada di sana. Dengan perlengkapannya. Dengan kesikapannya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada gada untuk menghalau musuh kita. Untuk memukul mundur si jahat, si iblis. Tetapi ada juga tongkat Tuhan. Ketika jalan kita mulai serong. Mungkin karena ketidakpercayaan, mungkin karena keraguan. Ada tongkat gembala yang meluruskan kita kembali ke jalan yang seharusnya kita tempuh. Kalau Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, apalagi kebutuhan rohani kita. Karena saya percaya ketika kebutuhan rohani kita terpenuhi, apa yang terjadi? Semuanya jadi berubah. Firman Allah katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Iblis datang untuk menjatuhkan kita. Seperti iblis mencobai Yesus. Dengan berbagai kebutuhannya. Mulai dari batu menjadi roti. Kebutuhan jasmani. Dan semua pencobaan yang Yesus alami. Tetapi di tengah pencobaan itu, di tengah musuh itu, Yesus datang memberi makanan rohani. Apa artinya? Dia mensuplaikan firman yang membuat kita hidup oleh iman. Kita jadi beriman. Firman-Nya adalah kekuatan kita, adalah kehidupan kita. Firman-Nya adalah roti dari surga. Bahkan ayat ini berkata, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Diberikannya Roh Kudus buat kita. Untuk menenangkan pikiran kita. Untuk mengurapi kita. Dari pikiran yang terpuruk menjadi pikiran yang terbuka, dicerahkan, disegarkan. Sehingga kita mulai memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Seperti yang firman Tuhan katakan. Bahkan dikatakan pialaku penuh melimpah. Piala bicara kepuasan, piala juga bicara kemenangan. Piala bicara kenikmatan. Tuhan kasih semua kepada kita. Kepuasan rohani tidak bisa dibanding dengan kepuasan yang lain. Kalau Tuhan jadi gembala kita, semuanya terjamin. Semuanya dipenuhi. Sebabnya pemazmur menyimpulkan begini. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Ternyata Tuhan yang adalah gembala gak pernah jauh dari kita. Cuma seringkali ketika kita fokus pada masalah. Seperti saya fokus kepada bayang-bayang saya. Saya membelakangi sinar yang menerangi saya. Saya membelakangi sinar yang adalah sumber terang, sumber kehidupan, sumber kehangatan. Dan sinar itu selalu ada beserta saya.
Dan itu adalah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Wow. Mengikuti kita. Seumur hidup. Amin. Ketika kita merenungkan Tuhan adalah gembala. Apapun persoalan kita. Apapun kebutuhan kita. Apapun ketertekanan kita saat ini. Apa yang terjadi? Mazmur menyimpulkan yang kedua. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang sejati. Banyak orang, oh aku ingin menyembah. Aku rasa menyembah. Kalau apa? Mungkin ketika sedang ada dalam ibadah. Praise and worship. Atau dalam ibadah kebaktian. Tetapi dengan ayat ini kita jadi paham. Di tengah persoalan kita, entahkah di pagi hari, kita jauh dari tempat ibadah. Kita jauh dari kegiatan rohani. Tetapi karena kita tahu Tuhan adalah gembala dan selalu menyertai kita. Waktu itu, waktu kita khawatir, kita bisa ubah jadi waktu penyembahan. Waktu kita tertekan, kita bisa ubah menjadi waktu pengucapan syukur. Ketika kita sedang di jalan, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang apapun juga, bahkan dimanapun juga, kita bisa ubah menjadi waktu penyembahan. Jadi buat orang percaya, kita bukan hanya hidup untuk menyembah, tapi kita bahkan boleh berkata, kehidupanku adalah penyembahan. Amin. Jika engkau dalam situasi apapun, jika engkau membangkitkan imanmu. Bahasa iman adalah apa? Pujian, penyembahan. Dan apa yang terjadi? Hidupmu menjadi penyembahan. Apapun keadaanmu. Dan ketika engkau menyembah Tuhan, lihat, Dia akan mewujudkan dirinya sebagai gembala. Dan engkau dan saya akan berkata, aku tidak kekurangan sesuatu apa. Amin. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku. Yes. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus adalah gembala. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau bersama.